Nah ini kembali ke ceritanya Mbah Mun. Ini saya masih pakai bahasa aslinya Mbah Mun. Mbah Mun pernah ngendikan gini tuh. Ketika Spanyol itu guling nggak? Spanyol dulu Andalusia itu pernah lama sekali jadi negara Islam dan itu melahirkan ulama-ulama top mulai Ibnu Malik, mulai Imam Qurtubi, mulai Imam Syatibi, itu semuanya jebolan Andalusia. Singkat cerita Islam teng Andalusia niku kalah. Saya masih ingat bahasane Mbah Mun ngeten Gus. Niki sekaligus ditasehaken. Tapi pangeran gak terima. Nak bumi sing dienggo sujud iku kalong. Allah nggak terima kalau bumi yang dipakai sujud itu terkurangi. Delala wis kersane pangeran digenti Indonesia. Iku gulinge Andalusia, iku bareng ambek berdinine Demak Bintoro. Dan sodako Syekhuna Maimun. Ketika Indonesia banyak yang Islam itu bukan sekedar Islam kebanyakan kayak di negara-negara lain. Banyak ulama-ulama top sing saged ngarang kitab kados jayane Islam teng Andalusia. Wonten Syekh Nawawi Banten, wonten Syekh Mahfud At-Turmusi, wonten Syekh Muhammad Khatib Al-Minang Kabu, wonten Syekh Bakir Jogja, Syekh Nur Bakir, terus Abah Zubair ngarang Al-Qolaid Al-Uluyah, gada Takrirat kata, Mbah Mun juga gada karangan banyak. Karena Dewi Mbah Mun saya masih ingat betul, Allah gak terima nak bumi sing dienggo sujud goleng ra ono gentine. Lha sing digawe gentine cara Mbah Mun niku Indonesia. Lah sakniki delok pola-pola Rabitatul Alam Al-Islami ketika istifta hal-hal yang krusial kayak Tausiatul Mina, Tausiatul Matof. Saya masih ingat betul di antara yang ditanya itu Syekhina Kiai Haji bin Zubair. Itu mirip kalau ada kitab niku Gus Wafi, Qadayal Haji wal Umrah. Itu milik resmi Hayatul Ulya Wahabi. Itu ternyata di situ juga menyertakan fatwa-fatwa ulama dari Jawa, termasuk merujuk Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten. Artinya betapa ulama kita ini dengan ulama di Mekah maupun di Yaman itu begitu dekat. Sehingga ini saya punya bukti di kitab Al-Iqdul Farid, di antara orang-orang Indonesia yang disebut Said Muhammad, di sini ada Habib Salim Jindan. Beliau pernah istifadah sama Habib Salim Jindan, Habib keluarga Kuit Al-Habsyi yang Abdurrahman ya. Itu mulai dulu. Sehingga kalau suwon santri-santri sing teng mriki dherekaken Gus Wafi, kula nate mriki ketika Mbah Mun dulu meresmikan pondok ini, saya datang ketika ada ijazah Thariqah Syadziliyah atau mriki kula hormat mriki. Pas itu dirawuhi kalau enggak salah Pak Ganjar sama Gus Saiful Yusuf sih. Pak Saiful Yusuf. Yai cerita mazhab napa Syadziliyah. Saya masih ingat pernah didhawuhi Yai, hak Wafi iku bejo. Mergo genteni Mbah Rozak dhisik sing gawa Syadziliyah ning kawasan Solo iku Mbah Rozak. Mbah Rozak iku nggih berarti bin Abdullah Gus. Kan Mbah Mahfud, Mbah Dimyati, Mbah Rozak sing bin sinten? Abdullah bin Abdul Manan. Terus riyen Mbah Mahfud sing nekuni usul fikih, terus Mbah Mahfud digenti Mbah Dimyati teng Putih Termas, terus sing Thariqah Syadziliyah niku dibeto Mbah Abdul Rozak. Terus kula suwun niki sanad musalsal saking guru-guru dan ndak pernah meninggalkan kitab Ihya. Kula riyen nggih sering belajar bareng kalian Gus Kamil nggih sak kamar kula banyak tahu tentang kitab I'anatut Thalibin Ihya. Kula jek eling kula riyen sinau ana ngangge kitab Gus Kamil pancen gentosan. Riyen niku tesih duka ya. Duka saking susah urip wis pundi kitab gentenan dhisik. Di kula niku eling kula niku ngangge kitab mengke dienggo Gus Sofur, kadang Gus Kamil damel kitab mengke kula damel. Mbok saking malese tuku ra duwe dhuwit, mbok saking belinge wong anggaran go tuku kitab go liyane niku mboten sing jelas udzon niku haram. Dadi ngoten mawon dadi serasa dijerok-jerok, sing jelas udzon niku haram. Meskipun resiko husnudzon kadang ya bodho, karo nakal di husnudzon gitu. Tapi dulu itu kalau jeling dawuh Gus Sofur, dhisik wong belajar i'anah setengah hafal. Kenapa setengah hafal? Karena ada bahsul masail. Yai ini wong alim alama. Niku nak musyawarah nggih dibantai tiyang kathah. Kula jek menangi Abah kersa dadi lajnah Gus. Karena Yai ini nggih cerdas tenan, tapi kadang-kadang
cerdasnya wong dikalahno ambek selera. Kalau jeeling debat, sampean ndak harus ikut mazhab ini ya. Kepiting cara sampean halal wa haram? Umumnya wong. Haram kan apa ya halal? Polling ndak usah benar apa salah, polling saja. Halal apa haram? Umum. Halal kan? Kemuni halal alasannya apa? Ketika orang yang bilang halal ditakoki, yuyu hukumnya piye? Mesti muni haram. Mergo yuyu ku amfibi. Tapi alasan yang sama kan ada di kepiting. Yuyu haram kan nggak masalah, cilik. Tapi nak kepiting haram kan eman-eman. Padahal ketika ngaramno yuyu alasannya amfibi kan. Kalau alasannya amfibi berarti kepiting tetap menang kan? Karena eman. Nah, singkat cerita gini Gus Wafif, ketika debat saya masih ingat betul. Ya tentu yang bantah itu bukan anak sarang tapi delegasi dari yang lain. Tapi gambar di mulut itu niku ya kepiting kirang setunggal. Walhasil saroton itu maknane apa? Jawab ya saya masih ingat betul. Sampai tak ingat bahasa Arab. Lau suwirol kalbu bisalah sati arjulin akultum innahu ghairu kalbin. Saiki misalnya asu digambar sikile mok telu apa terus gak asu. Wong kurang sikil sitok kok ribet. Saya itu masih menangi ya itu kersa dadi napa musokheh terus debat. Jadi memang watak dari ilmu itu memang ada apa, ada naket, ada intikot. Tapi tentu tetap menjaga adab. Jadi dulu Mas Zubair ya kadang di era Mbah Mun itu beda. Dulu Mbah Zubair itu tak fanatik. Kalau ada buyutun mutalasikoh, ada rumah jejer-jejer, meskipun namanya zakulun bismin, meskipun namanya beda-beda, terus satu. Tapi era Mbah Mun, ya sudah kalau namanya zakulun bismin, ya sudah boleh banyak. Makanya jenengan ampun kaget kalau suatu saat putrane yai fatwanya secara fikih beda dengan abahnya itu biasa. Dulu Taqiyuddin As-Subki sama Tajuddin As-Subki itu kitab dikarang abahnya disarai anaknya. Kadang anaknya ngeritik abahnya. Tapi fil ilmi lah ya bukan. Jadi itu biasa. Jadi supaya sampean nanti familiar dengan ikhtilafatil ulama itu familiar. Sayyid Ali Zainal Abidin mbah-mbahnya Habib Muhammad itu enggak derek-derek politik, ngikuti mazhabnya Pak D-nya Sayyid Hasan. Karena Sayyid Hasan itu menyerahkan semua wilayah kepada Muawiyah. Artinya ya biasa ikut Pak D-nya. Tapi beberapa orang Hasani itu ingin negara ini harus dipimpin orang soleh, sehingga Al-Adharisa yang dibangga-banggakan Mbah Mun itu orang mimpin Maroko. Jadi Al-Hasani banyak yang kerso politik sehingga jadi raja-raja di Maroko. Al-Husaini sebagian nggak ngikuti politik derek no Sayyid Hasan. Nah itu biasa, maksudnya dalam apa ya sudah semuanya itu istihad, semuanya itu baik asal dilakukan oleh orang-orang soleh radhiyallahu anhum. Di kalau badhe tabarruk ngingat yai niki sekaligus kula ngenang betapa Mbah Mun kersane dituruti pangeran. Di antara yang ditulis Mbah Mun dalam Maslakut Tanassuk Al-Makki ditulis yai, beliau ketika nulis persis sanad yang ditulis Sayyid Muhammad Alawi, beliau ngendikan ketika orang ini beliau ngendikan di antara harapan beliau adalah hadhihi ya tausiyat allati kanat mafkharatan al-dhimah li asal maulal karim ayajma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'u ahlil bait alladzina khassahumullah bi khassa'isa la ya'lamu azamataha illallah ta'ala. Jadi ketika beliau ngarang kitab ini beliau ngarang itu lama sekali, sekitar tahun ini tak tulis yang mudawan saja, saya agak mau resiko yang mudawan sesuai penanggalan yang ditulis beliau itu ini tak lama sekali beliau mengarang kitab ini. Itu beliau diantara harapan besarnya semoga nanti saya dipertemukan dengan amalatil ilm wabil akhos ulama'u ahlil apa bait. Dan ternyata betul beliau ditakdir wafat di Mekah dan bukan sekedar di Ma'la, tapi Ma'la yang dekat Abuya Said Muhammad. Saya masih ingat
didawi Said Ahmad cara Jawane maknane nak sekedar ning maklah iku akeh. Tapi Mbah Mun itu di maklah yang dekat Sayyidah Khadijah. Maklah itu kan luas sekali guys. Kalau Yai kan pas di sini Sayyidah Khadijah, agak di bawah ada keluarga besar Said Muhammad, ada Said Abbas, Said Alawi dan seterusnya. Sebelakangnya agak bawah Syekh Nawawi, terus samping agak selatan guys, seperti ini terus. Pokoknya agak itu Mbah